negara, dan warga negara. Tapi sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Mulai dari yang pertama. Ramadan dengan NIM 131 24073. Saya Arif Syafiq dengan NIM F131 24041. Saya Syatul Hasanah dengan NIM F131 24060. Saya Fitri Jimina Laurata dengan NIM F131 24068. Saya Putri Susiawati Yusuf dengan NIM F131 24071. Saya Askarna Sofia dengan NIM F131 24074. Saya Salwandra dengan NIM F131 24046. Dan saya Jalaluddin dengan NIM F131 24058. Saya Abdullah Madura dengan NIM F131 24045. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui apa aja hak dan kewajiban negara dan warga negara, kita perlu tahu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang, baik berupa kewenangan dan ataupun kekuasaan. Hak juga dapat diartikan sebagai prinsip sosial, etika, atau ilegal yang memberikan kebebasan untuk seseorang mengatur dirinya sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan rasa penuh tanggung jawab. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai rasa tanggung jawab untuk seseorang melaksanakan atau memenuhi tugas-tugasnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hak dan kewajiban, yuk kita sekarang ke materinya. Untuk hak negara, yang pertama itu adalah kedaulatan, hak untuk mengatur urusan internal dan eksternal tanpa campuran tangan negara lain. Yang kedua itu wilayah, hak untuk menguasai dan mengelola wilayah tertentu, termasuk daratan, perairan, dan udara di atasnya. Yang ketiga, kemerdekaan, hak untuk bebas dari pengaruh atau kontrol negara lain. Yang keempat, pertahanan, hak untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal. Yang kelima, perjanjian internasional, hak untuk mengadakan perjanjian dan negara-negara lain. Komponen internasional, hak untuk diakui sebagai negara kedaulatan oleh komunitas internasional. 7. Sumber daya alam, hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya. 8. Hukum, hak untuk membuat dan menegakkan hukum di wilayahnya. 9. Kewarganegaraan, hak untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. 10. Perwakilan diplomatik, hak untuk mengirim dan menerima perwakilan diplomatik. Kami akan menyebutkan kewajiban negara, Yang pertama adalah melindungi warga negara. menjamin keadilan dan ketertiban umum, Yang ketiga, menyediakan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. yang keempat, penegakan hukum dan keadilan, Kelima, mengelola sumber daya negara demi kesejahteraan rakyat. Hak warga negara yang pertama mendapatkan perlindungan hukum yang tercantum pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini berarti bahwa semua orang mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang kedua yaitu memperoleh pendidikan dan kesehatan. Contohnya, mendapatkan biaya pendidikan gratis hingga jenjang SMA dan layanan kesehatan BPJS. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi ada dalam pasal 28E ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan pendapat, keyakinannya tanpa takut akan hukuman atau tindakan balasan. Yang keempat, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Terdapat dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dinyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan. Baik, kami akan menyebutkan kewajiban warga negara. Yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, membela negara bila diperlukan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dan yang terakhir,
menghormati hak-hak orang lain. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum